Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Selasa 13 Desember 2022. Berita pertama pada hari ini, pada perdagangan Senin, indeks harga saham gabungan berhasil ditutup menghijau sebesar 0,29% ke level 6.734,45. Sepanjang perdagangan IHSG menyentuh level terendah harian di 6.641,81 dan tertinggi di 6.734,45. Indeks sektor barang konsumen primer memimpin indeks komposit dengan penguatan sebesar 1,21% dan diikuti sektor transportasi 1,06%. Saham-saham teraktif berdasarkan nilai transaksi antara lain saham PT Bank Mandiri dengan nilai 821,37 miliar rupiah, lalu saham PT Bank Rakyat Indonesia dengan nilai transaksi sebesar 547,51 miliar rupiah. Sejumlah saham energi terpantau menguat, yakni PT Black Diamond Resources yang naik sebesar 5,73%. PT Medco Energi Internasional menguat 5,12%, serta PT Adaro Energi Indonesia mengalami kenaikan 3,26%. Sementara itu saham PT Goto Gojek Tokopedia masih terpantau melemah 6,45%. Saham lain yang terkoreksi di antaranya adalah PT Bank Jago dan PT Elang Mahkota Teknologi dengan koreksi masing-masing 6,52% dan 6,7%. Meski IHSG pada akhir perdagangan ini mencatatkan kinerja yang positif, namun perlu dicermati bahwa IHSG dapat terkoreksi kembali karena masih banyak sentimen yang dapat mempengaruhi laju IHSG, seperti kenaikan harga komoditas dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Kenaikan harga komoditas terpantau masih membayangi pergerakan IHSG. Harga bahan pangan pokok terpantau melanjutkan kenaikan memasuki bulan Desember 2022. Tak hanya beras, harga cabai rawit juga menunjukkan peningkatan belakangan ini. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Setelah 7 hari bergerak di zona merah, indeks harga saham gabungan berhasil kembali ke zona hijau pada perdagangan Senin. IHSG naik 0,29%. Indeks saham berpotensi melanjutkan penguatan pada hari ini. Equity of Research Pintraco Sekuritas Alrik Paskalis Tambolang menilai IHSG akan didorong oleh beberapa sentimen eksternal. Salah satunya, data inflasi Amerika Serikat yang diperkirakan turun ke 7,3% secara tahunan di November dari 7,7% pada Oktober. Jika sesuai dengan perkiraan, The Fed diyakini akan memperlambat kenaikan suku bunga menjadi 50 basis poin di Desember. Menurut Alrik, upaya pelonggaran restriksi COVID-19 di Cina juga akan mendorong rebound harga komoditas, terutama minyak, gas alam, dan juga batu bara dalam beberapa hari terakhir. Secara teknikal, ARE memperkirakan IHSG berpeluang rebound ke 6.800, terutama jika dapat bertahan di atas pivot 6.700, sedangkan support IHSG berada di 6.640. Sementara, Head of Research Jasa Utama Kapital Sekuritas Cheryl Tanuwijaya mengatakan IHSG hari ini berpotensi melanjutkan penguatan di rentan 6.700 hingga 6.800. Hal ini juga didukung oleh candle trigger bullish pada Senin dan indikator stokastik yang menunjukkan indikasi jenuh jual. Kasus COVID-19 yang sudah mereda dan relatif terkendali membuat pasar optimis bahwa konsumsi dalam negeri akan kuat dan pemulihan ekonomi berlanjut. Sementara, analis Sinarmas Sekuritas Mayang Anggita mengatakan secara teknikal, IHSG berhasil bertahan di atas support trendline jangka menengah di 6.690. IHSG berpotensi melanjutkan penguatan menuju dynamic resistance MA10 di level 6.900. Para pemodal bisa melakukan aksi spekulatif buy atau cicil beli terhadap pada saham-saham yang berada di seputaran area support, tentunya dengan tetap disiplin dalam penerapan money management. Alrik merekomendasikan investor mencermati Adro, PTBA, ITMG, Antam, PGAS, Inco, MEDC, dan juga Harum. Lalu Cheryl merekomendasikan Adro, TPIA, UNVR, dan juga ERA.
Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau kembali turun pada perdagangan awal pekan. Kondisi ini menghentikan rally selama 4 hari berturut-turut. Investor menanti data inflasi Amerika Serikat dan keputusan The Fed untuk menaikkan suku bunga pada pekan ini. Seperti diketahui, Amerika Serikat akan merilis data inflasi November pada Selasa, hanya sehari sebelum The Fed menggelar rapat Federal Open Market Committee. Pada perdagangan Senin, kontrak emas paling aktif pengiriman Februari di divisi COMEX New York Exchange tergelincir 5,35 US dollar menjadi 1.800,65 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot, harga emas juga merosot 5,69 US dollar ke level 1.789,44 US dollar per troy ounce. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp1.005.000, turun Rp2.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp904.000 per gram, nilai itu juga lebih rendah Rp2.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia terpantau menguat pada perdagangan Senin petang. Adanya gangguan operasional pipa minyak Keystone yang menghubungkan Kanada dengan Amerika Serikat mengakibatkan terjadinya pengetatan pasokan. Pergerakan harga minyak juga mendapat sentimen positif dari pernyataan Presiden Rusia bahwa negara tersebut akan melakukan pemangkasan produksi sebagai langkah balasan kepada negara barat yang telah melakukan pembatasan atas harga minyak Rusia. Namun, fokus pasar yang masih menunggu hasil pertemuan The Fed serta data inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis pada pekan ini menjadi pembatas kenaikan harga. Pada perdagangan Senin, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Januari naik 0,13% menjadi 71,59 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Februari juga menguat 0,45% ke level 76,44 US dollar per barel di London Ice Futures Exchange. Pada Jumat pekan lalu, Presiden Putin mengatakan bahwa negara sebagai salah satu eksportir minyak dan gas terbesar dunia dapat memangkas produksi minyak. Rusia juga dapat menolak untuk menjual minyak ke negara manapun yang memberlakukan batasan harga terhadap Rusia. Ancaman itu tertuju pada kelompok G7, Uni Eropa, dan juga Australia yang beberapa waktu lalu menerbitkan sanksi. Berita penutup kita pada pagi hari ini, nilai tukar rupiah masih cenderung melemah pada perdagangan hari ini. Pelaku pasar berhati-hati mengambil posisi menjelang rapat petinggi Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve pada pekan ini. Konsensus sebagian besar pelaku pasar memprediksi The Fed akan kembali menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin. Akan tetapi di luar itu, pelaku pasar juga mengkhawatirkan kemampuan Amerika Serikat menghadapi resiko resesi ekonomi. Pelaku pasar akan cenderung bersikap wait and see dalam jangka pendek. Analis DCFX Futures Lukman Leong juga berpendapat penantian hasil rapat Federal Open Market Committee menimbulkan sentimen risk-off di pasar. Pelaku pasar memilih melepas aset dan mata uang beresiko sembari menanti hasil rapat The Fed. Hari ini, Lukman memprediksi rupiah akan bergerak datar dengan kecenderungan melemah. Hitungannya, hari ini kurs mata uang Garuda akan bergerak dalam kisaran Rp15.600 hingga Rp15.700 per dolar Amerika Serikat. Sedangkan Reni memprediksi rupiah bergerak antara Rp15.575 hingga Rp15.668 per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gedia Sretandalas pamit undur diri, sampai jumpa.